Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan juga harus tetap semangat belajarnya walaupun pada saat ini kita hanya dapat belajar melalui media online atau secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai indahnya kalimat thayyibah. Pada kelas 3 yang lalu, kita sudah pernah mempelajari apa itu kalimat thayyibah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mendalami apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Langsung saja. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai pelajaran kita ini dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan serta dapat kita amalkan. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak tahu tidak nih suara siapa? Ini suara Pak Tommy Sahputra, Guru Akidah Akhlak Min 1 Labuan Batu Selatan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pelajaran kita, yaitu indahnya kalimat thayyibah. Adapun pada pembahasan kali ini, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ketiga kalimat thayyibah ini memiliki arti dan tujuan serta waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Jadi tidak bisa sembarangan dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Ada tempat-tempat yang dibolehkan mengucapkan kalimat thayyibah, ada juga tempat-tempat yang dilarang untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Ketiga kalimat thayyibah ini akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari subhanallah, artinya maha suci Allah. Kalimat subhanallah mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari kekurangannya, keagungannya, atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kita dianjurkan mengucapkan subhanallah pada saat pertama ketika kita keheranan atau merasa heran terhadap sesuatu yang terjadi. Contoh, misalnya melihat kejadian yang luar biasa, melihat gunung yang tinggi, laut yang luas, yang indah, yang cantik, maka marilah kita ucapkan subhanallah. Yang kedua yaitu masya Allah. Kalimat masya Allah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contoh, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, melihat teknologi yang canggih, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan kedua kalimat antara subhanallah dan masya Allah, kalau subhanallah itu diucapkan ketika kita melihat suatu yang menakjubkan tanpa ada peran makhluk atau manusia di dalamnya. Contoh, ketika melihat lautan, langit, gunung, itu mengucapkan subhanallah. Sedangkan
kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita takjub melihat suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang ada peran manusia di dalamnya. Contoh ketika melihat kebun yang cantik, melihat bangunan yang indah, melihat teknologi yang canggih, itu semua terjadi, ada peran manusia di dalamnya. Tetapi kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah. Seperti itu perbedaannya. Jadi sangat jelas perbedaan antara kedua kalimat thayyibah tersebut. Yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Misalnya, penciptaan alam semesta beserta isinya, langit, bumi, matahari, bulan, semua itu Allah ciptakan dan beredar sesuai dengan orbitnya masing-masing, dan tidak pernah berbenturan antar satu dan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Kesimpulan daripada pelajaran kita kali ini, Bapak mau mengambil salah satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Dengan banyak mengingat dan menyebut nama Allah, selain hati menjadi tenang, kita juga dapat terhindar dari sifat sombong. Karena sesungguhnya keagungan, kehebatan, kesempurnaan itu semua hanya milik Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.